Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian secara singkat tentang UKMF di FMIPA. Nah, penyampaian materi ini dilakukan oleh Wakil Gubernur BEM FMIPA. Tapi sebelum itu kita tutup dulu ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu Udawuni dan teman-teman atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya Aziza Hanum dari jurusan Matematika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penyampaian secara singkat oleh Bang Teddy Al-Fazri. Pada Bang Teddy, silakan. Udah weh. Humbala hiyau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, ada yang di ruangan dekanat MIPA, ada juga yang di ruang Zoom. Alhamdulillah berkat rahmat itu kita dapat berkumpul pada kegiatan bakti FMIPA tahun 2021 pada hari pertama ini. Tak lupa pula marilah kita mengirimkan kepada salawat dan salam kepada pucuk pimpinan umat Islam yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Sebelumnya yang saya hormati Gubernur BMKM FMIPA, yang saya hormati seluruh panitia bakti FMIPA tahun 2021 yang telah berjuang untuk menyukseskan bakti kita pada kali ini. Dan yang saya banggakan peserta bakti FMIPA tahun 2021 pada kesempatan kali ini. Baik, sembari menunggu slide dari panitia, sebelumnya perkenalkan nama Uda Teddy Al-Fajri, Uda jurusan Kimia angkatan 2018. Alhamdulillah, barakallah, innalillah, pada tahun ini Uda dipercaya oleh keluarga mahasiswa MIPA menjadi Wakil Gubernur BMKM FMIPA UNAN, mendampingi Uda Rafif selaku Gubernur BMKM FMIPA. Baik, pada kesempatan kali ini Uda diminta oleh panitia untuk memberikan materi kepada adik-adik seputar pengenalan mengenai UKMF yang ada di lingkungan Fakultas MIPA. Yang perlu adik-adik ketahui, di FMIPA kita mempunyai banyak UKMF yang bergerak di berbagai bidang, baik itu bidang dakwah keislaman, bidang olahraga, bidang kesenian, atau bidang robotik, atau bidang cinta alam lainnya. Banyak bidang lainnya UKMF yang ada di FMIPA. Jadi nanti adik-adik
untuk setelah masuk FMIPA nanti, adik-adik jangan kaku apabila adik sudah menjadi mahasiswa di FMIPA. Adik-adik dapat mengembangkan minat dan bakat adik-adik yang ada serta bisa dikembangkan di FMIPA nantinya. Baik, oke, ya ini ya, mungkin di next. Oke, baik. Baik adik-adik, di FMIPA kita punya 8 UKMF. Ada itu ada FSI, Forum Studi Islam. Oke, baik adik-adik. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Next. Oke, di FMIPA kita punya 8 UKMF yang bergerak di berbagai bidang. Baik itu pertama itu ada FSI, ada KCA LH Rafflesia, ada KKO, ada KKS, Salvator, KMW, KCI, dan KMT Generics. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara singkat masing-masing dari UKMF tersebut. Pertama yaitu UKMF-nya FSI atau Forum Studi Islam. Next. Ya, yang pertama yaitu FSI atau Forum Studi Islam, di mana UKMF ini yang perlu adik-adik ketahui, UKMF ini bergerak di bidang dakwah keislaman, di mana pada UKMF ini mengkaji berbagai hal-hal menarik, baik itu dakwah, baik itu manajemen yang ada di manajemen Islam maupun hal-hal lain yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu pada ya, baik, FSI mempunyai kajian yang menarik, di mana FSI ini mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan kader FSI tersebut menjadi orang yang lebih baik, yang lebih siap untuk nantinya apabila kader tersebut jadi seorang pemimpin. Contoh dari kegiatan di FSI yaitu FSI mempunyai kegiatan Istana atau kepanjangannya yaitu Islamic Training in Nature. Serta FSI sendiri mempunyai juga sekolah kepemimpinan, di mana yang dinamakan dengan Barisan Muda FSI atau BMF. FSI juga merupakan wadah untuk mahasiswa yang beragama Islam untuk meningkatkan kemampuannya dalam mensiarkan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta merujuk kepada fatwa ulama. Lalu FSI juga ada agenda kajian ilmu yang dinamakan dengan KIT atau kajian ilmu kajian Islam terkeren, yang dirancang serta dikembangkan oleh divisinya yaitu divisi syiar Islam di FSI. Di FSI sendiri mempunyai banyak bidang, diantaranya bidangnya yaitu baik itu di bidang mempunyai banyak bidang baik itu Ikhwan maupun yang akhwatnya. Di Ikhwan dan akhwat mempunyai
7 bidang, di mana bidangnya bergerak dan berfungsi sesuai dengan tujuan bidang tersebut masing-masingnya. Oke, dilanjutkan selanjutnya yaitu baik adik-adik, selanjutnya UKMF selanjutnya yaitu UKMF KCA LH Rafflesia atau Kelompok Cinta Alam dan Lingkungan Hidup Rafflesia. Ini bagi adik-adik yang hobinya menjelajah atau hobi alam bebas, adik-adik cocok sekali nih kalau mau mengembangkan minatnya di bidang hal tersebut. Di KCA Rafflesia ini bergeraknya di bidang cinta alam dan lingkungan hidup, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di UKMF ini mempunyai kegiatan yang menarik. Mana kegiatannya yaitu adalah kegiatan pemberdayaan, pelestarian, lingkungan hidup. Kegiatan yang ada di Rafflesia ini banyak yang menariknya, di mana nanti adik-adik pergi ke, ada yang hobi naik gunung, pergi naik gunung, yang hobinya menjelajah ke hutan, nah boleh juga. Dan ada juga yang abang tahu kemarin ada diving, ada yang hobi diving, yang melihat keindahan bawah laut. Nah ini menarik sekali buat adik-adik untuk yang hobinya alam bebas. Oke, selanjutnya yaitu UKMF selanjutnya ada KCI atau Kreasi Cerdas Ilmiah. Di mana UKMF ini merupakan UKMF yang unggulan di Fakultas MIPA karena di KCI ini UKMF-nya melakukan berbagai eksperimen atau penelitian yang menarik. Jadi karena kita MIPA, biasanya di MIPA kita akan melakukan penelitian-penelitian. Nah, makanya di KCI ini kita melakukan kegiatannya yaitu seperti penelitian-penelitian seperti itu. Bagi adik-adik yang nantinya mau menjadi seorang peneliti atau hobi melakukan eksperimen, nah adik-adik cocok sekali untuk masuk ke KCI atau Kreasi Cerdas Ilmiah. Oke, selanjutnya UKMF selanjutnya yaitu KKS, Kelompok Kegiatan Seni. Nah, kemarin adik-adik udah ada ya ikut bakti di universitas. Nah, kalau yang di universitas ada nama UKM-nya yaitu UKS, Unit Kegiatan Seni. Tapi kalau di fakultas namanya KKS, Kelompok Kegiatan Seni. Di mana UKMF ini bergerak di bidang kesenian. Baik itu adik-adik nanti yang berminat atau yang berbakat di bidang kesenian, baik itu bakatnya nyanyi, nari, teater, atau bakat kesenian lainnya. Nah ini pas sekali ini buat adik-adik yang mau mengembangkan bakatnya di bidang kesenian. Nanti di KKS itu dibina atau kalau ada yang udah punya bakat, nah dikembangkan lagi bakatnya tersebut. Oke, next UKMF selanjutnya yaitu kelompok pemerhati herpetologi Salvator atau Salvator, di mana kelompok ini merupakan kelompok yang bergerak di bagian konservasi amfibi dan reptil dan lingkungan hidup juga. Jadi adik-adik yang hobinya kayak seperti apa ya, panji, yang hobinya menangkap ular atau berbagai hewan reptil lainnya. Nah, ini cocok sekali ini buat adik-adik yang mau mengembangkan bakatnya atau hobinya itu. Jadi adik-adik kalau masuk ini nanti kegiatannya itu kayak konservasi atau pemeliharaan terhadap hewan reptil maupun amfibi lainnya. Jadi kalau adik-adik mau ikut nanti di sini UKMF-nya. Oke, next selanjutnya UKMF-nya yaitu ada UKMF selanjutnya yaitu KMT Generik. Di mana KMT Generik ini, tadi ada yang bertanya ya kepada Pak apa tadi itu ya, kepada Pak Jenizon tadi, tadi ada yang bertanya, ada nggak Pak UKM atau kegiatan kelompok yang mau mengembangkan bakat di bidang robot ataupun elektronik lainnya. Di sini ya adik-adik, di sini ada UKMF di MIPA itu KMT Generik, di mana pada UKMF ini
adik-adik akan mendapatkan kegiatan-kegiatan di mana adik-adik itu kalau yang hobinya mau buat robot atau berbagai penelitian mengenai elektronik, nah disinilah cocoknya bakat adik-adik untuk dikembangkan. Jadi kalau adik-adik mau buat robot, sudah ada ide dari sekarang kan, mau dikembangkan nantinya, langsung aja masuk ke KMT Generik nantinya. Di KMT Generik udah siap tuh dari uninya untuk mengembangkan bakat adik-adik. Oke, mungkin untuk selanjutnya UKMF selanjutnya yaitu KMW atau kelompok mahasiswa wirausaha. Ini ya mungkin banyak yang minat KMW ini karena kita semua ingin cepat kaya ya. Mungkin di KMW inilah salah satu langkah awal yang baik untuk menjadi orang yang berwirausaha. Jadi di KMW ini mempunyai kegiatan di mana kegiatannya kalian akan diajarkan planning bagaimana menjadi seorang yang wirausaha nantinya. Jadi adik-adik kalau adik-adik sudah punya rencana dari sekarang, punya pemikiran, wah kalau besar mau jadi ini, mau usaha ini, bagus nih, dibina bakat atau keinginan adik-adik tersebut di UKMF ini. Jadi nanti adik-adik setelah masuk FMIPA, kalau mau keinginannya ada untuk berwirausaha, pas ini untuk adik-adik masuk aja ke UKMF, kelompok mahasiswa wirausaha atau KMW. Mungkin selanjutnya UKMF yang terakhir yaitu ada KKO. Nah, kelompok kegiatan olahraga. Ya mungkin udah juga dari KKO dulu ya, udah dulu juga anggota KKO. Di KKO ini jelas ya dari namanya kelompok kegiatan olahraga, jelas bahwa UKMF ini bergerak di bidang olahraga. Di mana nantinya adik-adik yang punya bakat atau minat di bidang olahraga, nah nanti adik-adik akan dibina serta dikembangkan oleh UKMF ini. Di mana nantinya apabila adik-adik punya bakat futsal, catur atau berbagai olahraga lainnya, langsung saja nanti masuk ke UKMF KKO ini. Insya Allah dari KKO akan siap untuk mengembangkan atau apabila ada event-event nantinya siap juga dari KKO untuk memasukkan nama adik-adik untuk ikut ke dalam perlombaan tersebut. Ya mungkin itu ya 8 UKMF yang ada di lingkungan FMIPA. Dan yang perlu adik-adik ketahui, di FMIPA kita juga punya lembaga ya, yaitu lembaga yang bergerak di bidang eksekutif dan legislatif. Ya, untuk lembaga yang bergerak di bidang eksekutif yaitu ada BEMKM FMIPA UNAN. Ya, yang tadi ada dipimpin oleh Gubernur BEMKM FMIPA. Tadi udah ada ya sambutannya dari Gubernur BEMKM FMIPA yaitu Uda Rafif. Serta ada juga di bidang legislatif yaitu ada kita organisasinya DPM KM FMIPA, di mana lembaga ini akan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh BEMKM FMIPA. Jadi adik-adik nanti apabila keinginannya atau minatnya mau berpolitik atau berorganisasi baik di bidang eksekutif maupun legislatif, nanti adik-adik bisa mendaftar open recruitment-nya ke BEMKM FMIPA atau DPM KM FMIPA nantinya. Ya, lalu di FMIPA kita juga punya hima di tiap jurusan. Ada himpunan mahasiswa kimia di jurusan kimia, himpunan mahasiswa fisika di jurusan fisika, himpunan mahasiswa matematika di jurusan matematika, dan himpunan mahasiswa biologi di jurusan biologi. Jadi itu ya adik-adik sekitar pengenalan mengenai UKMF serta lembaga yang ada di Fakultas MIPA. Jadi nanti adik-adik apabila ada minat, ada bakatnya sesuai dengan bidang yang udah sebutkan tadi, nanti langsung aja ikut bergabung ke UKMF yang ada di Fakultas MIPA tersebut. Ya mungkin itu dari Uda. Apabila ada nanti adik-adik yang mau bertanya atau penasaran mengenai UKMF yang ada di FMIPA ini, nanti akan ada waktu khusus ya dari panitia untuk memperkenalkan UKMF serta lembaga-lembaga yang ada di FMIPA nantinya. Ya mungkin itu dari Uda. Apabila ada kesalahan, Uda mohon maaf. Udah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih banyak kepada Uda Teddy yang telah menyampaikan materinya untuk perkenalan UKMF atau Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Selanjutnya yaitu ada kegiatan talk show selanjutnya yaitu mengenai panggung MIPA yang akan dibersamai oleh Uda Usamah dan juga Uni Atun. Kepada Uda Usamah dan Uni Atun disilahkan. Gua nih, oke mic gua nge-rap nih. Cek icrot. Apapun. Ini suaranya udah masuk belum? Cek icrot. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diminta kepada adik-adik untuk menjawab salamnya di unmute dulu ya biar udah mau dengar nih salam dari adik-adik karena menjawab salam hukumnya wajib ya. Silakan dijawab salam udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa ya. Siang hari ini memang rada-rada ngantuk ya karena memang jam-jam rawan, tapi dengan adanya pemateri yang di samping udah narasumber kedua ini dan masing-masing dari jurusan sudah ada narasumber ya, yaitu kita akan memasuki acara panggung MIPA mahasiswa berprestasi gitu. Sebelumnya udah ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru FMIPA UNAN tahun 2021 dalam kegiatan Bakti Fakultas MIPA UNAN 2021. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimanapun berada, semoga semuanya tidak terkena COVID-19 yang sedang mewabah ini. Kemudian perkenalkan adik-adik semua sebelumnya, Uda adalah Usamah, biasa dipanggil Sam dari jurusan Kimia angkatan 2019. Dan Uda tidak sendiri menjadi moderator sekarang, Uda ditemani oleh kawan Uda, yaitu Uni Fatia Rabiatunisa ya. Kepada Uni Fatia, apakah sudah ada di Zoom? Uni Fatia? Oke, apa kabar nih Uni Fatia? Oke, alhamdulillah udah sama baik. Udah sama juga kita sendiri. terpisah jarak dan waktu ya. Iya, Uni Fatia benar di Bukit sekali. Tinggi, saya di Padang gitu. Oke. Tapi tidak masalah ya, semoga memang silaturahmi kita tetap terikat dengan erat gitu. Oke, kita mulai rekan-rekan semua. Mungkin dari perkenalan Uni Atun dulu ya. Uni Fatia belum perkenalkan lagi. Silakan Uni Atun. Ya, perkenalkan rekan-rekan semuanya. Saya Fatia Rabiatunisa, biasa dipanggil Fatia dari jurusan Matematika angkatan 2019. Nah, mungkin mau nyapa nih adik-adik matematika. Hai semuanya, salam kenal. Oke, makasih banyak Uni Atun, Uni Fatia Rabiatunisa ya, atau biasa dipanggil Uni Fatia.
Terima kasih kepada Unifatia atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke opening mahasiswa berprestasi. Sebelumnya mungkin saya mintakan kepada Unifatia untuk membacakan CV ya daripada kedua pemateri. Dipersilakan Unifatia. Baiklah rekan semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan talk show ya dan berbincang-bincang dengan 4 narasumber kita, di mana 4 narasumber ini merupakan perwakilan dari mahasiswa berprestasi dari masing-masing jurusannya. Dan tentunya prestasi yang mereka torehkan telah membanggakan MIPA ya di kancah baik di kancah nasional tentunya, dan juga ada juga prestasi dari mahasiswa MIPA ini dalam hal organisasi. Nah, untuk keempat narasumber kita pada siang hari ini, yang pertama itu ada Uni Zahara Zetira. Uni Zahara Zetira merupakan mahasiswa fisika angkatan 2019. Nah, beliau sangat oke, mungkin operator bisa ditampilkan CV dari Uni Zahara Zetira. Nah, ya. Oke, jika kita lihat di share screen ya, di layar share screen, Uni Zahara Zetira ini telah memiliki berbagai prestasi nih di bidang fisika. Di antaranya yang pertama adalah meraih peringkat ketiga. Yang pertama adalah meraih peringkat ketiga Fisik Festival Nasional Level yang diselenggarakan oleh Andalas University pada tahun 2019. Berikutnya, memperoleh peringkat pertama pada Physics Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu pada tahun 2019. Selanjutnya, merupakan finalis of Sobat Bumi Competition dalam Physics kategori yang diadakan oleh PT Pertamina pada tahun 2020. Meraih gold medal, tepatnya pada posisi kelima, OSM Physics kategori yang diselenggarakan oleh POSI pada tahun 2020. Dan yang baru-baru ini, Uni Zahara Zetira meraih medali perunggu dalam ajang bergensi MIPA tingkat nasional, yaitu memperoleh medali perunggu pada kegiatan KM MIPA bidang fisika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya ada siapa, Udasan? Kenapa? Oke, terima kasih kepada Unifatia atas penjelasannya. Itu CV mengenai pemateri pertama kita ya, atau narasumber pertama kita dari mahasiswa berprestasi jurusan fisika. Kemudian kita akan masuk ke pengenalan yang berikutnya, itu dari jurusan biologi ya. Dari jurusan biologi, atas nama Dian Nur Fadilah, itu mahasiswa berprestasi dari jurusan biologi, yang mana beliau sekarang menjadi asisten lab di Teknik Biologi Laboratorium dan lapangan Universitas Andalas. Kemudian beliau juga sebagai Award of International Student Mobility, yaitu beliau lulus ya dalam ajang Indonesia International Student Mobility atau pertukaran pelajar, yang mana tujuan beliau universitasnya di Thailand gitu. Kemudian untuk Unidian sendiri itu mempunyai hobi traveling, masak, membaca, menulis, dan seni gitu. Jadi dari biologi ada Unidian Nur Fadilah, yang mana beliau merupakan mahasiswa pertukaran pelajar ya, yang lulus di Thailand, yang akan diselenggarakan pada akhir bulan ini, Desember tahun 2021 insya Allah. Kemudian yang selanjutnya dari jurusan mana lagi nih, Uniatun? Oke, baik. Selanjutnya itu ada Uda Eldin Nuzansyah Putra dari jurusan Matematika. Oke, sedikit pengenalan tentang Uda Eldi ya. Nah, Uda Eldi ini tidak hanya berprestasi di bidang akademik, beliau juga merupakan seorang aktivis ya, dan pernah menjabat sebagai mantan gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada periode sebelumnya, pada tahun sebelum ini gitu. Nah, untuk pencapaian yang telah beliau dapatkan, diantaranya adalah merupakan semifinalis MIPA Expo Undri tahun 2019, tentunya cabang matematika. Beliau juga dianugerahkan sebagai Most Advocative BEM KM Unan, dan juga lolos pendadaan PKM 2021. Nah, untuk pengalaman organisasinya sendiri, beliau merupakan
mahasiswa ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA pada periode 2020-2021, dan kemudian sekarang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa KM UNAN tahun ini. Oke, mungkin selanjutnya dari jurusan kimia disilakan kepada Udasen. Oke, terima kasih Uni Atun atas penjelasannya mengenai CV dari Uda Eldi Nuzan Saputra ya. Sekarang kita masuk ke jurusan yang terakhir, yaitu jurusan kimia, jurusan Uda sendiri ya. Di mana jurusan kimia ini perwakilannya ada Uni Tiwi Brilana Khairani, yang mana beliau merupakan mahasiswa yang lolos dalam PKM tingkat PIMNAS gitu, atau lolos PKM di dalam PIMNAS gitu. Nah, kemudian fokus penelitian beliau itu kepada bidang biomaterial ya. Jadi beliau merupakan mahasiswa kimia UNAN tahun 2017. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Infokom KCI FMIPA UNAN. Yang tadi sudah jelaskan Pak Wagub kita ya, bahwa KCI adalah kreasi cerdas ilmiah, di mana rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa nantinya bisa berkreasi atau cerdas ilmiah di UKMF tersebut gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih Uni Atun, sebaiknya kita langsung menggali saja diskusi dengan keempat narasumber kita daripada kita menunggu adik-adik kita mungkin yang ingin tahu gitu. Langsung saja dari pemateri pertama, yaitu Zahara Zetira. Kepada Uni Zahara, mungkin dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghadiri acara bakti FMIPA 2021 ini. Mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahara Zetira, saya berasal dari jurusan Fisika angkatan 2019. Saya dulu SMA-nya dari SMA 1 Padang. Mungkin ada teman-teman yang satu SMA dengan saya. Saya mungkin teman-teman masih belum terlalu familiar dengan nama KNMIPA. Saya akan jelaskan sedikit mengenai KNMIPA itu apa sih sebenarnya. KNMIPA itu adalah rutinitas olimpiade yang diadakan oleh Kemendikbud setiap tahunnya, di mana ada 4 bidang cabang lomba, yakni fisika, kimia, matematika, dan biologi. Nah, itu tuh diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia, tidak terkhusus mahasiswa FMIPA saja. Jadi yang kedokteran boleh, yang teknik boleh, terserah gitu, asalkan mampu bersaing. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Jenidon tadi, kalau dia ada seleksi tingkat UNAN dulu, baru seleksi tingkat wilayah, baru seleksi tingkat nasional. Nah, itu sedikit mengenai KNMIPA. Oke, mungkin itu perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya Uni Zahara ya. Tadi juga sedikit disinggung mengenai KNMIPA dan alhamdulillah sudah dijelaskan ya. Jadi mahasiswa baru mungkin belum tahu nih mengenai KNMIPA. Tadi sudah sempat dijelaskan pada Uni Zahara ya. Jadi mungkin kita lebih gali-gali lagi, lebih mencari tahu lagi info dari Uni Zahara, bagaimana sih beliau bisa lolos KNMIPA gitu. Apalagi meraih medali perunggu tadi ya, disebutkan di CV tingkat nasional gitu, ajang sangat bergengsi. Oke, mungkin kepada Uni Atun disilakan untuk menjabarkan list pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih nih udah Sam. Nah, mungkin nih kita bakal bincang-bincang ya sama Uni Zahara ya. Nah, kalau dilihat-lihat ya prestasi Uni Zahara itu sangatlah banyak ya, mulai dari yang tentunya tuh semua itu di bidang fisika gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Uni, dan juga mungkin adik-adik juga penasaran ya, apa aja sih Un yang udah Uni lakuin selama perkuliahan gitu? Apa aja sih ya, kegiatan apa aja yang udah Uni ikutin selama perkuliahan sehingga itu tuh bisa meningkatkan prestasi Uni tentunya. Mungkin silakan Uni. Baik, terima kasih Kak Atun. Mungkin mengenai kegiatan saya selama kuliah, saya memang fokusnya ke belajar aja. Jadi organisasi saya tidak terlalu ikut. Jadi saya tuh prinsip hidupnya gini, kalau milih organisasi, kalau milih akademik, dan nggak akan pernah bisa setengah-setengah gitu. Jadi kalau kita pengen hebat ya kita harus milih salah satunya. Kalau saya di akademik aja gitu. Jadi selama kuliah itu saya ketika kuliah benar-benar mengikutinya itu dengan fokus gitu. Artinya
saya nggak pengen ada satupun materi yang tidak saya pahami. Jadi saya sebelum dosen itu masuk menerangkan di kelas, saya benar-benar baca dulu materinya sehingga nanti ketika dosen menerangkan nyambung gitu. Jadi nggak hanya ketika tatap muka itu yang pertama kali. Nah setelah itu setelah pertemuan dengan dosen, saya pelajari lagi apa yang masih belum saya pahami. Dan itu apa ya, membuat kita jadi kayak sempurna gitu menghadapi ujian gitu. Jadi menghadapi ujian bukan ketika mau ujian aja, tapi memang dipersiapkan selama 4 bulan kuliah gitu. Oke, terima kasih kepada Uni Zahara atas jawaban atas pertanyaan tadi ya. Nah Uni, ini kan dari sekian banyak prestasi Uni itu banyaknya di bidang fisika ya, karena Uni sekarang juga sedang menekuni bidang fisika. Nah gimana sih caranya, tips and triknya Uni, bagaimana supaya kita menguasai bidang yang kita minati seperti itu Uni? Baik, mungkin yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita menentukan tujuan kita, tujuan yang jelas gitu. Kita harus mencapai apa? Soalnya kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita nggak punya semangat dalam itu, kita nggak punya kita nggak dapetin progres yang signifikan gitu. Contohnya kayak MIPA ini, gimana sih bisa memahami materi-materinya, sedangkan saya masih angkatan 2019 dan yang diujikan itu belum saya dapatkan di kelas gitu. Nah caranya itu adalah ya kita harus atur jadwal diri kita. Kita misalkan kalau saya nih ya dari jam 7:30 sampai jam 10 mata pelajarannya ini saya pelajari. Lalu break sebentar, lalu nanti 20 menit setelah itu lanjut lagi belajarnya gitu. Jadi setiap hari itu memang udah ada jadwal kita sendiri gitu. Jadi kita benar-benar produktif setiap harinya dan kita punya pencapaian setiap harinya gitu. Dan juga jangan lupa apresiasi diri kita terhadap apa yang kita lalui setiap harinya. Dengan mengapresiasi tersebut, kita bakal meningkat terus, kita bakalan punya motivasi terus menerus gitu. Jadi yang terpenting juga adalah motivasi dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Uni Zahara. Yang tadi sudah disinggung ya mengenai tips and trick teman-teman semua. Jadi kita ketahui bersama bahwa tidak mudah mencapai suatu tujuan kita seperti yang disampaikan Uni Zahara tadi, bahwa di dalam itu dibutuhkan tujuan ya dan komitmen tentunya dari Uni Zahara sudah disebutkan tadi. Dan Uni, benar mungkin sekali, kepada Uni Atun disilakan. Iya benar sekali itu Dasem. Nah sekarang nih Uni, sedikit ingin bertanya ya kepada Uni Zahara. Gimana sih perasaan Uni ketika mengetahui bisa lolos seleksi KMIPA ke tingkat nasional gitu? Tentunya sangat senang gitu. Terus ketika udah tahu lolosnya itu, ya saya menjadi tambah semangat lagi, sama termotivasi lagi gitu. Jadi jangan sampai cuma lolos saja gitu, harus dapat medali gitu. Saya itu komitmen kepada diri saya. Karena tahun lalu, tahun 2020 saya udah gagal untuk KMIPA. Jadi tahun ini saya nggak mau gagal lagi gitu. Di tahun sebelumnya, saya sebenarnya persiapan KMIPA itu di tahun 2020-nya saya udah siapin gitu. Tahun depan saya harus dapat medali gitu, minimal perunggu, gitu kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi ketika udah tahu lolos, jadwalnya itu jadi lebih padat lagi gitu. Jadi memang lebih giat lagi, memang lebih dikejar lagi, dipacu lagi, karena itu tadi kita banyak belum belajar di kelas gitu. Jadi kerja keras ekstra gitu. Oke, terima kasih kepada Uni Zahara ya, sangat luar biasa jawabannya. Nah Uni, sebelumnya di KMIPA itu kan kita kalau tidak salah ya, itu kan ajang bergengsi gitu Uni. Tentu kita dengan berkolaborasi dengan universitas tinggi negeri lainnya kan, seperti UI atau UGM atau Universitas Brawijaya seperti itu yang di Jawa gitu. Nah Uni, gimana sih perasaan Uni ketika mendapatkan kabar bahwa Uni mendapatkan medali perunggu? Tentu itu kan sangat luar biasa kan, bisa istilahnya menyamakan mereka gitu sebagai universitas yang bergengsi di ranah nasional seperti itu nih. Iya, tentunya sangat di luar ekspektasi sebenarnya. Karena waktu selesai ujian itu kayak aduh, makanya nggak bakalan dapat nih, soalnya ngerjain tuh nggak kayak ngerjain ujian. Kalau kita ngerjain ujian bisa lah 80-90 gitu kan. Kalau ini 40-50 gitu pikirnya, ini nggak bakalan dapat nih kayaknya gitu kan. Jadi waktu itu selesai lomba itu udah pasrah aja kan, kita udah usaha, kita udah berdoa, itu udah semampu kita gitu kan. Ya udah kita pasrah aja. Nah ketika pengumuman itu alhamdulillah gitu. Soalnya kan diumumkan dari yang terbawah kan, perunggu paling bawah. Nah saya diumumkan paling terakhir gitu kan.
awalnya cuma sih gue ini kok nggak ada nama saya gitu kan. Nah, akhirnya disebutin paling akhir yakni perunggu yang nomor 1 gitu. Ya kan 1 sampai 4 tuh dapat emas, 5 sampai 10 dapat perak, dan 11 sampai 20 dapat perunggu. Nah saya alhamdulillah di nomor 11 gitu. Sedikit lagi dapat perak gitu. Jadi ya sangat bersyukur gitu. Oke, kalau kita mendengarnya saja sudah deg-degan ya, apalagi berada di posisi beliau gitu sebagai mahasiswa berprestasi yang meraih medali perunggu. Bisa jadi beliau mungkin mengalahkan banyak universitas ya, bukan bisa jadi tapi pasti gitu. Sudah mengalahkan banyak universitas dan bersaing dengan universitas tinggi lainnya di Jawa dan di Sumatera seperti itu. Ya nggak Uni Atun? Ya benar banget nih udah Sam ya. Nah mungkin kepada Uni Zahra ya, ada nggak sih beberapa tips yang bisa Uni kasih nih sama adik-adik agar bisa nih menjadi penerus Uni sebagai salah seorang mahasiswa berprestasi khususnya? Baik, kalau tips kalau apa ya, pesan dan kesan dari saya mungkin yang pertama tadi kita harus tentukan tujuan kita apa. Kita harus punya cita-cita. Gapai cita-citamu setinggi mungkin. Lukis cita-citamu setinggi mungkin. Dan jangan takut untuk bermimpi gitu. Jadi apa ya? Kita tuh nggak masalah gitu. Nggak usah dengerin kata-kata orang lain. Oh kamu nggak bakalan bisa. Kamu nggak bakalan dapet itu. Nggak usah pikirin itu. Kamu tulis cita-cita kamu. Lalu kamu bikin progres setiap harinya. Kamu bikin kemajuan dalam diri kamu setiap harinya. Gimana caranya kamu menggapai cita-cita itu gitu. Jangan sampai cita-cita hanya cita-cita aja tanpa ada tanpa ada usaha untuk mengiringinya gitu kan. Jadi misalkan setiap hari kamu belajarnya 6 jam produktif sehari gitu. Dan besok mungkin bisa dilebihin lagi gitu. Atau udah sampai yang paling tinggi udah konsisten aja di situ. Yang penting setiap harinya itu kurangi rebahan, scroll TikTok, Instagram segala macam itu nggak ada gunanya sama sekali gitu. Jadi setiap hari itu pelajari hal baru, temukan hal yang bermanfaat, belajar atau bosan belajar ya temukan hal lain gitu dengan berorganisasi seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Pokoknya setiap hari yang kita lalui itu harus dilakukan dengan produktif gitu. Jangan sampai buang-buang waktu, buang-buang masa, karena kita tahu sendiri kalau FMIPA ini tuh pelajaran yang sulit gitu. Jadi jangan sampai buang-buang waktu, jangan sampai ngulang nanti di tingkat akhir, jangan sampai tamatnya lama gitu karena kita main-main selama kuliah. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih nih kepada Uni Zahra ya atas jawabannya. Ada beberapa poinnya yang bisa kita ambil ya. Di antaranya itu jangan rebahan adik-adik. Oke, mungkin ini sangat bermanfaat nih buat kita semua ya, terutama nggak hanya maba tapi juga buat udah Uni juga gitu. Nah, mungkin untuk sesi sharing dengan pemateri pertama kita batasi dulu. Karena nanti kita bakal untuk adik-adik yang ingin bertanya kepada Uni Zahra, dikit dulu ya pertanyaannya, karena nanti kita akan ada sesi tanya-jawab setelah semua narasumber kita menyampaikan pengalamannya gitu. Nah, untuk sedikit informasi ya mengenai teknis pertanyaan, jika nanti adik-adik ingin bertanya kepada Uni Zahra, silahkan mengaktifkan fitur raise hand dan ketik atau tidak, bisa diketik di kolom chat dengan format nama, jurusan, pertanyaan dan underscore Uni Zahra sebagai tujuan narasumbernya begitu. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Udah Sam. Selanjutnya dari jurusan biologi dong. Mana suaranya di jurusan biologi? Nah, dari jurusan biologi ada Uni Dian Nurfadilah yang tadi ya. Uni ini award sebagai award Indonesia International Student Mobility Award, di mana Uni tersebut mengambil tujuan universitas di Thailand gitu. Sorry Kap, Kampun Kap. Jadi silakan kepada Uni Atun mungkin ditolong untuk menjelaskan CV-nya. Ya, mungkin untuk CV tadi kita juga udah membahas di awal tadi ya rekan-rekan semuanya. Mungkin ini mau nyapa Uni Diannya dulu nih. Apa kabar nih Uni Dian? Alhamdulillah baik ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semuanya ya. Nah, senang banget nih bisa berbincang dengan Uni Dian pada kondisi yang terbatas sama jarak ini ya Uni Dian. Benar-benar. Oke Uni Dian. Nah, berbicara mengenai student mobility ya. Jadi sedikit informasi nih buat adik-adik semuanya. Indonesia International Student Mobility Award merupakan salah satu dari program Kampus Merdeka gitu. Nah,
seperti yang telah disampaikan juga sebelumnya, bahwasanya Unidia ini merupakan salah seorang perwakilan mahasiswa Universitas Andalas, tidak lagi mewakili MIPA, namun mewakili Universitas Andalas menjadi salah seorang award ya, penerima Indonesia International Student Mobility Award ini. Nah, ingin bertanya nih kepada Unidian, apa sih motivasi ya yang melatar belakangi Unidian ingin mengikuti program Kampus Merdeka ini? Sebenarnya tuh pasti tiap orang punya alasan beda-beda ya. Kalau kebetulan Uni sendiri dulu dari lulus SMA pingin banget buat kuliah di luar negeri gitu. Cuma karena memang baru banget lulus SMA, kebetulan orang tua juga nggak ngizinin walaupun udah nulis dan ngelis beberapa beasiswa yang bisa bawa saya ke luar negeri, tapi karena orang tua dan juga sebenarnya saya physically dan mentally belum siap, dan belum ada persiapan, jadi masih mengurungkan dulu keinginannya gitu, ditunda-tunda dulu. Terus akhirnya muncul nih, ditawarin buat ikut atau cari-cari tahu tentang program ISMA ini sama Bapak Dekan. Terus alhamdulillah coba-coba awalnya hahaha, lolos gitu kan. Ya bersyukur aja gitu. Sampai sekarang udah siap-siapin dokumen gitu, udah mulai belajar bahasa Thailand juga, karena di sana kan udah nggak pakai bahasa Inggris kan ya. Iya, benar. Bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggris nanti pas belajar di sana gitu. Jadi sebenarnya karena suka traveling juga sama pingin aja sekolah di luar negeri gitu, karena mikirnya kalau kita belajar jauh dari rumah itu pasti banyak pelajaran yang didapetin gitu. Entah itu belajar mandiri, entah itu kita bisa belajar how to survive di wilayah baru gitu, dan juga belajar sabar gitu hidupnya kita. Oke, keren banget nih latar motivasi Unidian ya dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, lanjut. Oke, makasih kepada Uni Hatun. Terima kasih ya jawabannya kepada Unidian. Nah, Uni, dari sebanyak universitas di luar negeri ini, kenapa sih kira-kira Uni, kita kepo juga ya, kenapa kira-kira Uni memilih di Thailand gitu? Apakah ada sesuatu di Thailand seperti itu, Uni? Ya, jadi kasih spoiler sedikit, sebenarnya itu ada 70 universitas dari seluruh dunia yang punya mitra sama ISMA gitu. Kita bisa milih yang mana aja, kita mau di mana aja, cuma yang jadi pertimbangan saya itu waktu mendaftar, kalau ngambil yang terlalu jauh dari Indonesia, sebenarnya nggak ada suruhan orang, oh Thailand, atau oh mau di Asia atau di Korea gitu. Tapi karena mikirnya pasti di Amerika atau di Eropa itu bakal susah cari makanan halal, cari tempat ibadah juga mungkin agak lebih menantang daripada kita yang di Asia. Itu menjadi pertimbangan yang cukup berat juga bagi saya buat ngambil yang di luar Asia gitu. Kemudian juga waktu mendaftar saya belum punya sertifikat. Uni kebetulan belum ada sertifikat bahasa Inggris, jadi karena masih menunggu sertifikat dan belum tahu nilainya, saya mengajukan ke rektor untuk ngambil universitas yang menurut saya aman dengan nilai saya gitu. Kalau misalnya keluar tidak sebagus yang saya kira gitu. Tapi alhamdulillah dapat nilai yang sebenarnya kalau mau ngambil di universitas yang jauh dari Indonesia masih bisa gitu, yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris masih bisa, tapi karena pertimbangan tadi saya memutuskan untuk yang nggak usah jauh-jauh banget gitu dari Indonesia gitu, karena pandemi juga kan ya. Iya, benar sekali Uni. Oke, berarti itu ya Uni ya, kenapa alasan Uni mengambil Thailand. Jadi pertimbangannya memang untuk lebih ke culture juga ya Un, ya, ke budayanya juga gitu Uni. Oke, nah kayaknya nih Un, di antara ratusan adik-adik maba nih Un, pasti ada nih yang bakal ngikutin jejak Uni sepertinya. Amin ya, amin. Nah, gimana kalau dari Uni sendiri nih Un, apa sih tips and trick dari Uni agar bisa yang telah mengikuti ISMA dan agar bisa lolos gitu di ISMA ini Un? Kalau kita ngomongin tips and trick sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya berusaha dan berdoa ya. Kalau Uni pribadi itu, kalau berusahanya sebenarnya ya belajar. Bukan belajar aja, jangan pakai doang. Belajar itu banyak yang harus dipelajari. Entah itu kita belajar bahasa, entah itu kita belajar buat dapetin IPK yang bagus, atau belajar buat
lebih aktif dan belajar berpartisipasi gitu. Nah, kalau kebetulan Uni sendiri memang udah suka belajar bahasa Inggris dari kecil gitu. Dan kalau untuk kalian-kalian yang baru mau mulai belajar bahasa Inggris, ya sok atau belajar aja gitu dari sekarang mulainya gitu. Jangan ditunda lagi gitu. Karena kalau prinsip saya itu nggak pernah ada kata terlambat buat mulai gitu ya. Jadi kalau memang pingin banget nih dapat bukan ISMA tapi pingin pertukaran juga, apapun itu programnya, kalau kamu serius, kamu pingin bener-bener dapet, ya berusaha dan belajar gitu. Nah, kalau doa sendiri, doa itu kan udah hubungan kita sama yang Maha Kuasa gitu ya. Walaupun kita udah belajar serajin apa gitu, saya juga nggak bisa ngasih garansi kalau kamu bakal keterima kalau kamu tidak berdoa gitu. Yang penting itu ya berpikir positif gitulah ke yang Maha Kuasa, karena kita udah tahu kalau misalnya rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Kalau misalnya juga bukan di situ kesempatannya, ya tetap belajar, jangan nyerah, karena kita boleh berencana tapi semuanya terjadi atas kehendak yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi ya selain berusaha belajar ya tetap harus berusaha berdoa sebanyak mungkin gitu. Oke, terima kasih kepada Uni Dian atas jawabannya. Uni, kira-kira apa sih faktor-faktor dari perkuliahan ya yang bisa menunjang Uni untuk mengikuti kegiatan tersebut atau lolos dalam ISMA gitu Uni? Ada nggak sih gitu Uni? Kalau dari perkuliahan sendiri, saya juga pribadi yang nggak terlalu aktif dari organisasi. Organisasi juga paling yang Himabio dan juga ada Himada. Terus untuk perlombaan juga tidak terlalu banyak. Kuliah ya sebenarnya ngejalanin kuliah biasa aja. Dibilang kupu-kupu juga nggak kupu-kupu. Setelah kuliah pasti agak ada nge-stay dikit gitu di kafe biologi, duduk-duduk bareng teman-teman. Memang ya benar-benar kalau kayak kuliah, ya kuliah nggak terlalu berpartisipasi dengan yang macam-macam. Tapi karena kebetulan kelas Uni di biologi itu adalah kelas internasional, jadi memang udah menunjang juga dalam pembelajaran bahasa Inggris Uni dalam sehari-hari pembelajaran gitu. Oke, berarti emang ada ya faktor penunjang itu dari akademik dari perkuliahan sehari-harinya gitu ya Un. Nah, waktu tahu nih Un bisa lolos salah satu dari 8 orang sebagai perwakilan Universitas Andalas dalam kegiatan di ISMA ini, gimana sih Un perasaannya Un? Dan kalau boleh tahu nih Un, untuk nilai TOEFL Uni sendiri itu berapa Un? Yang kalau karena lulus UNAN itu ada 8 orang dari, kalau nggak salah itu ada 30 yang sempat ingin mendaftar, tapi karena satu dan lain hal ada pembatas, jadi mereka tidak bisa mendaftarkan ke ISMA, tidak bisa registrasi ISMA. Akhirnya ada antara 20 atau 15 orang yang mendaftar, dan yang akhirnya lolos itu ada 8 orang. Ya pasti rasanya pas baca pengumuman kalau lulus itu ya bersyukur gitu ya, overwhelmed, speechless, nggak bisa berkata-kata, karena dari awal sebenarnya karena mendaftar ini juga udah sebenarnya sisa 1 jam sih. Saya mendaftar itu sisa 1 jam sebelum penutupan, nulis esai cuma dalam 40 menit, jadi nggak berharap banyak banget kan untuk lolos. Tapi pas ngelihat pengumuman lolos, itu kayak udah, kebetulan lagi ngumpul-ngumpul juga sama temen, itu satu grup nangis dia di dalam ruangan itu gara-gara dapat berita, Masya Allah lulus gitu, padahal nggak berharap banyak. Tapi ya balik lagi karena mungkin memang udah rezeki Uni, dan juga usaha juga dianggap sudah cukup sama yang Maha Kuasa, terus doa juga udah kelihatan kusyuk gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar di negeri orang gitu. Oke, makasih banyak nih. Benar ya, berarti kata pepatah nyambung bahwa usaha tidak mengkhianati hasil ya. Nah, kita sudah tahu nih bahwa usaha yang dilakukan Uni Dian memang sudah maksimal seperti itu. Kemudian Uni, tadi sempat disinggung juga sama Uni Fathia, tapi belum terjawab mungkin. Kira-kira berapa ya nilai TOEFL Uni? Penasaran banget nih kita. Sebelumnya buat mendaftar ISMA ini itu ada 3 ya syarat, ada 3 English Certificate yang dipakai, IELTS, TOEFL, sama yang baru itu DET. Nah, kebetulan waktu TOEFL itu kan dari awal masuk kuliah udah pernah tes kan ya.
TOEFL saya itu ada di antara 523 kalau nggak salah, 523. Nah, karena itu udah 2 tahun yang lalu, saya harus tes lagi gitu. Tapi karena waktu itu TOEFL tidak bisa dipakai untuk pendaftaran ISMA, yang bisa itu IELTS sama DET. Nah, saya tes lagi nih DET. Karena kalau saya ambil IELTS, bakal makan waktu yang lebih lama dan bakal mengeluarkan uang yang lebih besar lagi tentunya. Nah, jadi saya coba DET, alhamdulillah dapat skor 125 dari 160. Jadi masih bisa range-nya buat daftar ke universitas yang ada di luar negeri gitu. Oke, terima kasih Uni atas jawabannya. Nah, satu lagi nih Uni, mungkin yang terakhir pertanyaannya. Bagaimana cara Uni untuk mendapatkan TOEFL atau IELTS setinggi itu nih? Karena mungkin IELTS saya sendiri juga cuma 4,5 gitu kan. Mungkin saya mau tahu gitu tips and triknya biar bisa lulus UNAN juga kan. Iya. Allah, boleh. Ya itu tadi. Sebenarnya kalau kita bahasa Inggris itu atau bahasa apapun belajarnya sebaiknya sedini mungkin karena kita perlu membiasakan diri dengan kata-kata baru, dengan bahasa baru dan dengan cara penggunaannya ya kan. Nah, kalau saya pribadi itu dulu kan suka banget nih waktu SMP kali ya, suka banget sama K-pop. Jadi K-pop itu yang bantu saya buat belajar lebih banyak tentang bahasa Inggris. Kalau saya bilang mungkin cari sesuatu yang bisa memotivasi kamu buat bisa benar-benar serius mencapai tujuan gitu. Kalau misalnya saya waktu itu mau belajar bahasa Inggris supaya saya nggak butuh translatean bahasa Indonesia, jadi saya belajar bahasa Inggris lewat buku, lewat novel, lewat film, dan mungkin ada saya juga pernah ikut les walaupun nggak bertahan lama karena sempat maksudnya nggak kelahi sih, sempat nggak cekcok juga ya, maksudnya sempat bermasalah sama gurunya, kemudian akhirnya berhenti les gara-gara waktu itu ada masalah. Ya udah, jadi belajarnya apa-apa otodidak sendiri, ya dari film, dari musik, dari buku, online juga pasti banyak itu yang buka kursus bahasa Inggris. Jadi sebenarnya opportunity kita untuk belajar itu masih banyak kalau kita sebenarnya berkeinginan dan benar-benar mau mencoba gitu. Oke, terima kasih banyak ya Uni. Itu tadi dari Korea ya tadi ya. Annyeonghaseyo. Oke, terima kasih Uni. Berarti itu Uni belajar bahasa Korea atau belajar bahasa Inggris sebenarnya? Bahasa Inggris. Oke. Tapi karena translatannya itu kan setelah film Korea itu ada translatan bahasa Inggris yang paling cepat dibuat kan ya. Iya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi gitu translatan bahasa Indonesia. Oke. Itu kalau saya yang ikut mungkin saya ganti bahasa Arab ya. Oke, baik, terima kasih banyak Uni kepada Uni Dian. Mungkin kami cukupkan ya dari terbatas waktu juga. Dan untuk adik-adik semuanya yang ingin bertanya kepada Uni Dian, sama formatnya seperti Uni Zahara tadi, cuma aktifkan fitur raise hand atau bisa di kolom chat dengan format nama, jurusan, _pertanyaan, Uni Dian, seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut kepada Uni Fathia, disilakan. Ya, terima kasih nih sebelumnya kepada Uni Dian ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan berbincang-bincang nih dengan aktivis kampus kita, asik. Yaitu ada Uda Eldi Nuzan Syahputra, disapa dulu nih. Halo Uda, Assalamualaikum, apa kabar Uda? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita ucapkan kepada Allah ya. Dan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, teman-teman semuanya, mungkin disapa dulu ya, mahasiswa barunya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik udah. Sehat ya? Oke, baik. Mungkin sebenarnya agak insecure juga ya kawan-kawan semuanya. Hari ini direkomendasikan untuk ngisi materi panggung mahasiswa berprestasi. Sebenarnya kalau berbicara tentang prestasi, dari Uda sendiri sebenarnya nggak punya prestasi sih gitu. Ya, nggak punya prestasi, tapi bolehlah hari ini mengisi sedikit motivasi lah pada adik-adik semuanya. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama Eldi Nuzan Syahputra ya, dari mahasiswa Matematika angkatan 2017. Untuk latar belakang organisasi sendiri, pertama kali itu berasal dari Himpunan Mahasiswa Matematika. Ya, Himpunan Mahasiswa Matematika ya. Yang kedua, pernah bergabung juga di Forum Studi Islam. Terus pernah bergabung juga di BMKM FMIPA, itu ada 2 periode. Dan terakhir hari ini kita bergabung di BMKM UNAN ya. Nah, mungkin seperti itu sih
jejak organisasinya, mungkin ada beberapa pesan sih. Hari ini teman-teman adalah mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru tentu teman-teman hari ini mempunyai tugas yang sangat besar karena dari sekian juta siswa yang masuk SD itu, ya kalau kita mau lihat mahasiswa yang masuk SD itu ada 1 juta, namun yang berkesempatan hadir sebagai mahasiswa itu hanya ratusan ribu mahasiswa gitu. Nah, jadi beruntunglah hari ini kawan-kawan yang hadir di UNAN lulus sebagai mahasiswa baru, beruntunglah gitu. Dan juga tentu teman-teman hari ini tidak hanya belajar di dalam kelas gitu. Nah, kita ingat pesan dari Anies Baswedan bahwasanya mahasiswa itu tidak hanya belajar di dalam kelas. Sepakat ya? Mahasiswa juga harus belajar di luar kelas gitu. Nah, kita boleh jadi aktivis di luar kelas, tapi kita juga harus jadi aktivis di dalam kelas teman-teman. Karena nanti di akhir perkuliahan teman-teman hanya membawa selembar ijazah. Nah, tentu itu nggak mungkin ya. Kita hanya membawa selembar ijazah untuk mendaftar pekerjaan. Tentu teman-teman harus membawa pengalaman lah ketika kawan-kawan berorganisasi. Mungkin itu sih terkait pengantar bagi teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanya, bolehlah ditanya. Dikembalikan. Oke. Terima kasih nih sebelumnya pengantar ya dari UDLD. Nah, mungkin kita langsung aja nih udah mengenai organisasi. Dan rekan-rekan semuanya tadi juga udah mendengarkan jejak-jejak organisasi yang sudah ditempuh oleh UDLD dari zaman-zamannya maba sampai sekarang beliau diamanahkan sebagai salah satu menteri di BMKM UNAN. Nah, mungkin juga ada nih udah di antara adik-adik ini yang bakal mengikuti jejak Uda ya, sebagai salah seorang yang bergerak di bidang organisasi. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Uda, bagaimana sih dari Uda sendiri itu cara manage antara kuliah dengan organisasi gitu? Cara menyeimbangkan atau cara mengkolaborasikannya lah gitu. Silakan Uda. Baik, terima kasih Atun yang udah memberikan pertanyaannya. Bagaimana cara memanage antara kuliah dan organisasi? Sebenarnya ini perihal manajemen ya, manajemen konflik dan juga manajemen waktu gitu teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu teman-teman harus membuat timeline gitu. Membuat timeline, kira-kira teman-teman ini mau ngapain aja sih selama kuliah gitu. Kalau udah dulu sebagai mahasiswa ya, sampai hari ini memang udah niatkan kalau kuliah itu tidak hanya sekedar belajar teman-teman. Nggak hanya sekedar belajar di dalam kelas, namun kita juga harus belajar di luar kelas gitu. Karena kalau kita melihat di luar sana, itu yang dilihat itu tidak hanya prestasi di bidang akademik gitu, namun juga prestasi di non akademik. Nah, tentu untuk memanagenya kita mempunyai skala prioritas teman-teman. Nah, kita punya skala prioritas, tentu dari skala prioritas itu kita harus mengimbanginya. Nah, dan juga udah punya motivasi sih sebenarnya bagi adik-adik yang didapatkan dari senior-senior udah, bahwasanya kuliah itu nomor 1, namun organisasi tidak bisa dinomorduakan. Nah, sehingga dari kata-kata itu memotivasilah bagi kita semuanya untuk menyeimbangkan ya antara organisasi dan juga perkuliahan. Nah, jadi harapannya teman-teman semuanya memang ketika hari ini sebagai mahasiswa baru dan sebagai mahasiswa ke depannya memang harus bisa memanage antara kuliah dan organisasi. Karena kita sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah teman-teman gitu. Kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Setuju nggak? Oke, mungkin itu aja teman-teman berikan. Oke, terima kasih banyak kepada Uda Eldin Nuzan Saputra ya atas penjelasannya mengenai organisasi tadi, manage waktu. Bagaimana cara mengimbangi antara perkuliahan dan juga organisasi seperti itu. Dan juga udah nih, kan perspektif kita beda-beda mungkin ya, mindset dari mahasiswa ini ingin kuliah atau gimana gitu berbeda-beda gitu udah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Uda Eldi tentang latar belakang mengapa Uda Eldi ikut organisasi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, tapi saya ingin bertanya nih, apakah pernah mengalami hal-hal sulit atau masa-masa sulit selama mengikuti organisasi dan juga fokus di kuliah seperti itu udah? Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Memang setiap hidup ya, setiap perjalanan hidup pasti ada masa-masa sulitnya gitu. Tentu siapapun lah pasti akan merasakannya.
terutama dalam perkuliahan. Nah, kalau untuk masa sulit, jujur pernah ketika itu waktu semester 3 kalau nggak salah, itu sebenarnya bukan UDA aja, namun teman-teman UDA juga merasakan bahwasanya di semester 3 itu adalah masa-masa yang sangat sulit gitu. Karena ketika kita berada di semester 3 itu udah masuk ke penjurusan ya. Penjurusan di masing-masing bidang di jurusannya. Tentu itu sangat berat sekali, di samping banyak sekali organisasi yang kita ikuti gitu. Mulai dari pembinaan yang ada di jurusan, mulai dari kepanitiaan, dan juga amanah di organisasi. Tentu itu sangat membuat down sekali, namun teman-teman semuanya, tipsnya adalah ketika kita mampu berprasangka baik teman-teman gitu. Ketika kita mampu berprasangka baik, kira-kira kita hari ini ketika berorganisasi untuk apa sih gitu. Nah, kalau kita niatkan hanya untuk sekedar mendapatkan CV aja, tentu nggak mungkin ya. Namun ketika kita meniatkan, ketika berorganisasi untuk bermanfaat, insya Allah lah pertolongan Allah itu pasti ada gitu. Apalagi dan alhamdulillah juga ya, cara mengatasinya itu memang memotivasi diri, dan alhamdulillah ketika semester 4 itu nilai naik lagi gitu. Nah, nilai naik lagi dan alhamdulillah semua masalah tadi itu terselesaikanlah dengan baik gitu. Jadi memang berprasangka baik aja lah teman-teman. Oke. Itu ya salah satu cara mengatasi masa-masa sulit dari UDLD sendiri ya, yaitu dengan selalu berprasangka baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya udah, apa sih udah manfaat yang udah dapatkan atau yang udah rasakan setelah bergabung dan melewati hari demi hari itu dalam organisasi gitu? Mungkin bisa langsung dijawab udah. Oke, mengenai manfaat dalam organisasi memang sangat banyak sekali teman-teman. Untuk berorganisasi kita bisa belajar leadership ya, kita bisa belajar kepemimpinan, kita bisa belajar mengenal sesama kita ya, memahami bagaimana sih karakter dari seseorang, sehingga nantinya ketika teman-teman sudah lulus kuliah, tentu materi-materi pelajaran itu nggak akan dibawa ya. Nah, mungkin nanti kalau kawan-kawan udah lulus kuliah dan mendaftar pekerjaan ya, nggak mungkin ditanya integral 2x berapa gitu kan. Ya nak, ketika melamar pekerjaan nggak mungkin ditanya kan. Nah, ketika kita belajar, ketika kita mendaftar pekerjaan nggak mungkin ditanya kos tangen sekian berapa gitu. Ya nak. Nah, jadi memang yang ditanya itu adalah leadership teman-teman. Kepemimpinan kita, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, itu yang ditanya. Nah, jadi untuk manfaatnya memang itu adalah melatih kepemimpinan teman-teman. Jadi harapannya, ini pesan juga kepada kawan-kawan, cobalah nanti ketika berkuliah di Universitas Andalas, contohnya ya, coba imbangi antara kuliah dan organisasi itu. Seperti yang disampaikan di awal, jadilah aktivis di dalam kelas dan jadilah aktivis di luar kelas gitu. Seperti itu mungkin Atun, kembalikan. Oke, terima kasih banyak nih jawaban dari UDLD ya. Mungkin adik-adik bisa mengambil beberapa poin penting tadi yang telah disampaikan oleh UDLD sendiri. Nah, mungkin untuk sesi diskusi sama UDLD kita batasi dulu, dan bagi adik-adik yang ingin bertanya kepada UDLD bisa di-keep dulu pertanyaannya hingga sesi diskusi nanti. Nah, bagi yang ingin bertanya jangan lupa nanti diaktifkan fitur raise hand atau chat di kolom komentar dengan format nama _jurusan _pertanyaan _UDLD sebagai tujuannya ya. Nah, tadi dari fisika udah, dari biologi juga udah, matematika juga udah. Nah, terakhir dari mana nih udah Sam? Dari jurusan udah dong. Dari mana nih adik-adik? Biologi ya? Atau udah? Oke, dari jurusan kimia selanjutnya ya. Ini ada Unitiwi dari jurusan kimia. Dari tadi Unitiwi ini menunggu nih. Sudah sangat excited gitu. Bahkan sudah beberapa kali masang lepas kacamatanya ya. Ya, mohon maaf ya Uni, ini ditempatkan terakhir karena memang ya seperti itu dari panitia ya Uni. Oke, terima kasih banyak kepada UDLD. Kita doakan bersama ya, memang karena rektor kita tidak mengizinkan fakultas online, karena kita memang pengennya offline gitu harapan kita. Kita doakan saja semoga memang UDLD yang jadi penerus rektor selanjutnya gitu ya. Amin. Kemudian saya persilakan langsung tanpa memperlama waktu ya kepada Unitiwi, mungkin Unitiwi Briana Khairani dari jurusan kimia. Dipersilakan Uni untuk memperkenalkan dirinya.
Oke, kedengaran suaranya? Terdengar jelas ini. Oke, dengar ya. Uni mempersiapkan presentasi nih. Sebenarnya Oh, ini boleh boleh banget ini. di-share. Boleh banget. Ya kan lihatnya adik-adik pada nulis gitu ya. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan presentasinya. Oke, lagi loading mana? Oh, lagi loading, oke. Oke, silakan Uni. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nih mau ucapin terima kasih dulu ya untuk panitia, kemudian juga untuk adik-adik maba yang tahun 2021 ini yang telah mengikuti kegiatan Bakti MIPA. Oke, di sini Uni berkesempatan nih untuk membagikan sedikit pengalaman saat Timnas 2020. Langsung aja ya kita mulai. Mungkin sedikit perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama Tiwi Briana Herani, BP 1710 4137. Dari BP-nya aja udah kelihatan ya. Tua ya, mahasiswa paling tua lah ya. Kemudian di PKM tahun kemarin berkesempatan nih menjadi salah satu ketua tim untuk PKM PE di bawah bimbingan Profesor Dr. Syuki Arif. Dan alhamdulillahnya juga bisa dapat juara favorit. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin ada nih pada belum ngerti nih apa sih itu Kak PKM, apa itu PIMNAS, apa yang saya aja belum mulai kuliah Kak gitu kan. Tapi udah disibukkan dengan PKM PIMNAS gitu kan. Oke, karena bingung nih. Mari kita jabarkan satu persatu. Kalau menurut buku pedoman, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Kemudian, kedua ada kegiatan ilmiah berupa pendanaan untuk menyampaikan informasi, gagasan, kajian, dan temuan hasil penelitian yang terkait dengan bidang-bidang keilmuan yang digeluti. Dan yang terakhir, merupakan ajang bagi mahasiswa untuk dan kemampuan diri, mengasah kreativitas, dan mampu membuktikan diri sesuai dengan bidang masing-masing. Wah, tambah bingung mungkin ya, karena penjelasannya terlalu banyak. Jadi kita singkat aja, apa PKM itu Kak? Yang pertama, kegiatan ilmiah, kemudian berbentuk tulisan, lalu merupakan ajang untuk mengembangkan gagasan, dan yang terpenting di sini mungkin dari keenam ini adalah mendapatkan pendanaan. Di sini ada mungkin untuk bisa dapat berupa dana penelitian juga bisa ya untuk mengembangkan gagasannya tadi, dapat pendanaan dong. Terus ada kreatif dan inovatif, dan yang terakhir sesuai bidang masing-masing. Di sini ditekankan kalau sesuai bidang masing-masing ini nggak menutup kemungkinan adik-adik mau buka usaha juga boleh gitu kan, mau menciptakan alat baru juga boleh, nggak harus penelitian. Nah, di sini ada namanya PIMNAS juga. Apa itu PIMNAS? PIMNAS itu merupakan puncak dari kegiatan mahasiswa tadi yang berskala nasional. Yang mana kalau PKM, kalau PIMNAS sudah puncak, berarti PKM adalah awal dari puncak piramide ini ya. Kemudian ada jenis-jenis PKM ya. Di sini mungkin ada yang mungkin mau penelitian, silakan di PKM RE. Kalau di tahun ini namanya PKM RE atau PKM Riset Eksakta ya. Mungkin di sini lebih untuk mengembangkan penelitiannya juga nantinya di tahun akhir ini berguna sih. Kemudian kalau nggak passion nih, aku passionnya buka jadi reseller skincare. Oke, kita ada PKM, ada namanya PKM Kewirausahaan atau PKMK. Kemudian ada PKM PM atau Pengabdian Masyarakat. Lalu ada PKM PI, kemudian ada PKM KC, Karya Cipta,
Ada PKM GFK, PKM GT, dan nanti ada PKM AI. Biasanya umumnya yang diikuti oleh anak MIPA nih biasanya 3 ini ya, kayak RE, K, sama PM. Kalau yang lain boleh aja sih. Kemudian bagaimana sih Kak dari tahap awal dulu PKM sampai PINAS? Di sini mungkin agak dijabarin agak panjang yang di sini dari PKM kita nantinya tadi kan kita udah bahas PKM itu gagasan tertulis gitu kan atau berbentuk tulisan. Jadi di sini kita akan menyusun sebuah proposal yang mana setelah disusun nantinya akan diinput ke kementerian, lalu nanti ada pengumuman. Di sini dari sinilah pengumuman ini nanti adik-adik mendapatkan pendanaan. Kalau mungkin bicara duit mungkin pengennya berapa sih Kak ini, berapa sih Kak yang didapatkan gitu kan. Untuk tahun ini, kalau untuk tahun 2021 ada sampai 5 sampai 10 juta. Lumayan kan untuk beli skincare mungkin gitu kan atau beli skin main ML-nya gitu ya. Kemudian ada nantinya pembuatan laporan kemajuan. Lalu nantinya ada pelaksanaan PKP 2. Di sini kalau pelaksanaan PKP 2 itu kita presentasi. Selain presentasi, nantinya kita bakal ditanya-tanya oleh juri atau diajukan pertanyaan oleh para juri. Kemudian nanti ada pembuatan laporan akhir dan barulah sampai ke tahap PINAS di mana memakai nilai rumus akhir seperti ini ya. Lalu pengalaman saat PINAS ya mungkin di sini pertama sayang sekali saat itu pandemi, jadi kita nggak bisa datang ke seharusnya penyelenggaranya waktu itu universitas di Surabaya ya, tapi diganti jadi UGM. Seharusnya kita bisa ke sana ya, tapi karena pandemi, jadi pelaksanaannya cuma secara daring, jadi kita cuma di Universitas Andalas saja. Ini kegiatannya di LPTIK nih. Kemudian nantinya ada pelatihan poster juga, ada pembuatan PPT juga. Di sini belajar banget sih gimana kita cara menjadi seorang saintis menjelaskan gitu kan. Kemudian ada interaksi dengan tim lain juga. Di sini kalau nggak salah saat PINAS 2020 ada sekitar 5 tim, 1 dari MIPA, 2 dari teknik, dan 2 lagi dari kedokteran. Nah, di sini interaksi banget ya, nggak boleh, di sini bukan ajang sombong gitu kan. Wah, aku udah sampai nasional nih. Enggak. Kita di sini benar-benar belajar lagi. Baik dari tim lain juga boleh kita belajar, nggak harus dari pelatih. Kemudian hal-hal penting nih yang perlu diingat, mungkin ada sekitar 6. Pertama diskusi, karena kita pandemi, mungkin masih kuliah nanti juga masih kayak gini kan, perlu nanti diskusi banget sama dosen pembimbing juga. Kemudian cara berpikir kritis dan kreatif, lalu nanti di sini berpikir kritis dan kreatif ini perlu banget ya untuk adik-adik saat menghadapi yang namanya pertanyaan dari para juri. Kemudian ada pembagian tugas dalam tim. Dan yang terpenting sih menurut aku waktu itu manajemen waktu banget. Soalnya kita cuma dikasih waktu dari PKM sampai ke PINAS itu cuma dikasih sekitar waktunya sebulan. Jadi sini manajemen waktu banget, nggak bisa kita handle sendiri. Kita semua sendiri, enggak. Kita sebagai ketua, enggak kita semuanya. Terus bersungguh-sungguh, ini yang penting banget. Yang Kak dapatkan nih dari salah satu dosen teknik ya, Bapak tuh bilang begini, kalau kalian nggak serius, silakan balikkan dananya. Itu kayak nampak kita tuh harus bersungguh-sungguh gitu kan, nggak boleh kita udah dapat dana ya, udah dapat 10 juta, terus kita kayak biarin aja lah itu tuh kayak nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu patuhi aturan pedoman. Di sini penting banget ya, kalau kita patuhi aturan pedoman, tentu saja udah kayak dinilai aman gitu ya. Waktu itu ada kejadian dia buat namanya artikel ilmiah. Artikel ilmiahnya itu sekitar lebih dari 10 halaman atau sesuai ketentuan. Dan sayang sekali nggak masuk PINAS.
Kemudian bagaimana tips lulus PIMNAS-nya mungkin ada 5 ini ya. Yang pertama high order thinking skill, creative thinking sama critical thinking. Yang ketiga ini nih bisa Kak bilang nih manfaatnya juga sih. Di sini yang pertama penjelasannya yang high order thinking ini kita berpikir lebih tinggi. Kita kan udah mahasiswa juga ya. Jadi nggak hanya jawab pendek gitu aja, udah kita bisa menjelaskan. Udah ada creative thinking, ini penting banget. Kreativitas ini apa pembeda kita sama yang lain, apa keunikan kita. Yang terakhir, terus ada critical thinking juga, cara berpikir kritis, terus bersungguh-sungguh, dan yang terakhir mungkin berdoa dan tawakal tentu saja ya. Wah, sampai sana aja ya penjabaran dari kakak. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak ya Unitiwi atas presentasinya yang sangat luar biasa. Tadi kita sepemateri narasumber yang ketiga kita atau yang 3 sebelum kita itu kita ada sesi diskusi ya. Nah mungkin untuk Unitiwi langsung kita skip karena beliau sudah mempresentasikan panjang lebar dan sudah mencakup semua pertanyaan kita. Jadi nanti kami beri kesempatan adik-adik semuanya, adik-adik maba untuk bertanya langsung ke Unitiwi. Dari presentasi yang Unitiwi tampilkan tadi gitu. Ini bakat dosen Unitiwi ini. Ya Uni. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Unitiwi. Dan untuk format pertanyaannya sama seperti tadi ya adik-adik semua. Yaitu bisa mengaktifkan fitur raise hand atau di kolom chat dengan format nama _jurusan _pertanyaan _tujuan atau Unitiwi ya. Jangan pakai rek spasi itu ya. Nanti dapat pulsa. Oke, lanjut kepada adik-adik mungkin bisa dicek di kolom chat ke panitia apakah sudah ada pertanyaan. Oh, yang di PIN sudah bertanya. PIN daerah mana PIN nih? Uniatun, tolong Uniatun, saya tidak nampak dari sini Uniatun. Oke, baik udah SM ya. Mungkin ya kita udah masuk ya ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada adik-adik yang ingin bertanya seperti yang diarahkan oleh UDSM tadi. Mungkin sekarang udah ada nih UDSM penanya pertama dari jurusan fisika. Ada Nopra Augusduri. Oke, silakan memperkenalkan dirinya dan menyampaikan pertanyaan serta tujuannya siapa. Silakan. Sebelumnya untuk tujuan itu boleh satu Kak? Atau ini boleh satu ataukah hanya satu orang ke satu penanya? Ya, mungkin ditujukan satu dulu ya, dan nanti bisa ditambahkan sama materi yang lain. Ya, halo. Oke, sepertinya jaringan. Oke, terima kasih kepada pertanyaannya. Telepati tadi ini. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Lanjut, silakan. Bagaimana Uni tadi mau diulang tadi untuk terkait tujuan karena sinyal bermasalah tadi sedikit. Tujuannya satu orang satu atau satu orang boleh 2 orang atau 3 orang itu. Untuk penanyanya mungkin satu orang satu dulu ya, Dek. Baik, untuk udah LD ini terkait dengan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopra Augusduri dari jurusan Fisika, NIM 21104042040. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya kepada UDLD terkait dengan segitiga mahasiswa. Seperti yang kita tahu, di kemahasiswaan sendiri ada 3 poin segitiga, yaitu pertama akademik, organisasi, jatah tidur. Di mana seperti yang kata Uda tadi, bahwa mahasiswa seharusnya mampu untuk berorganisasi, untuk leadership. Karena pada akhirnya ketika lulus hanya membawa selembar nilai dan tidak bertanya tentang nilai itu dari mana dapat nilainya. Yang jadi pokok masalah adalah ketika adanya bias ideologi, di mana ada kayak orang tuh nggak bisa memanajemen dirinya sendiri, pada akhirnya tumpang tindih, kayak nilainya bagus, organisasinya buruk, atau organisasinya bagus, nilainya hancur. Jadi itu bagaimana untuk mengatasinya. Yang kedua, untuk terkait dengan membangun mentalitas, kayak
menghadapi masalah itu tidak jadi chaos, tapi menyelesaikan masalah itu sampai ke akar-akarnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada siapa tadi yang bertanya? Nopra ya, Nopra Agus Duri dari jurusan Fisika. Mungkin bisa langsung dijawab udah lagi pertanyaan dari adik kita. Oke, rasanya tadi pertanyaan kurang jelas, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Dek. Ya, atau dari moderator bisa mengulang pertanyaannya, Nak? Oke, mungkin ya poin penting dari pertanyaan Nopra Agus Duri tadi itu adalah bagaimana ketika seseorang itu tidak dapat memanajemen ya antara perkuliahannya dan organisasi dengan baik. Nah, barangkali di satu saat dia organisasinya bagus, namun nilai di kelasnya itu jelek. Dan di sisi lain ada yang nilai di kelas itu baik, namun dia tuh kurang di organisasinya begitu udah. Dan bagaimana juga cara menyelesaikan permasalahan itu benar-benar sampai ke akar-akarnya. Mungkin begitu. Oke, baik. Benar ya, Dek ya? Oke, baik. Terkait, mungkin langsung dijawab saja. Terima kasih nih pada siapa namanya tadi? Nopra ya, atas pertanyaannya terkait organisasi dan juga kuliah ya. Mungkin ada sebagian orang yang hanya terfokus kepada kuliahnya saja, namun tidak fokus kepada organisasinya. Dan juga tidak ada orang yang fokus ke organisasinya saja, namun di akademiknya dia hancur. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau dari UDA sendiri ya, alhamdulillah hari ini UDA dalam menjalani organisasi dan juga menjalankan perkuliahan itu udah seimbangi teman-teman semuanya. Dan juga alhamdulillah juga kalau untuk IPK sendiri ya, untuk IPK sendiri itu di atas 3 lah gitu. Nah, di atas 3 dan juga untuk organisasi alhamdulillah mungkin tidak terlalu bagus-bagus banget gitu kan. Tapi alhamdulillah bisalah kita menjalaninya dengan semaksimal mungkin. Nah, pernyataannya adalah teman-teman semuanya, ketika kita hari ini kuliah, memang coba diniatkan dari dalam diri kita sendiri gitu. Kita hari ini kuliah tuh mau ngapain sih gitu? Apakah hanya kuliah saja atau hanya berorganisasi saja? Nah, dari situ kita bisa menyeimbangkan teman-teman gitu, antara organisasi dan juga kuliah. Namun kalau kita hari ini hanya fokus terhadap kuliah saja, sementara kan ketika kita lulus kuliah, kita tidak dituntut untuk kuliah kita saja yang ditanyakan gitu. Namun pengalaman kita selama berorganisasi seperti apa, itu juga ditanyakan dalam ketika kita sudah tidak kuliah lagi atau berada di dunia kerja gitu. Dan juga tentu ketika kita nanti melamar kerja ya, ketika kita melamar kerja itu tidak hanya pengalaman saja nih, tidak hanya pengalaman organisasi saja, namun akademik juga dipertanyakan. Contohnya saja mungkin ketika kita melamar tentu ada berkas yang kita berikan. Ya, ada berkas yang kita berikan dan ada syarat IPK-nya juga gitu kan. Ada syarat IPK-nya juga. Kalau IPK kita jelek, otomatis itu enggak dipanggil wawancara gitu kan. Nah, jadi memang coba diniatkan dari sekarang kuliah saya harus di atas rata-rata gitu. Kalau bisa ya buatlah standar kuliah gitu kan. Buat standar misalnya kita mau IPK 3,5 boleh lah gitu kan. Atau standar IPK-nya 4 boleh lah gitu. Nah, dan saran juga nih kepada adik-adik semuanya, ketika kita hari ini berorganisasi dan juga berkuliah, coba buat map-nya gitu. Map masing-masing semester itu coba buat gitu. Misalnya kita mau kuliah sekarang IP-nya berapa gitu. Misalnya semester 1 IP-nya kalau bisa 3,5 dan ikut organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan lain-lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pandai-pandailah dalam memanage waktu. Dan kalau dari UDA ya, tips UDA selama ini kenapa bisa memanage waktu dengan baik, coba perbaiki dulu dari dalam diri kita gitu. Contoh, perbaiki sholat misalnya kan. Nah, memanajemen waktu terkait sholat dan segala macamnya. Insya Allah kalau kita bisa memanage diri kita sendiri terkait ibadah kita dan segala macamnya, pasti akan baiklah nanti ke depannya. Mungkin seperti itu. Atun ya. Oke, terima kasih kepada ODLD. Mungkin ditanyain dulu nih sama Nopra ya, gimana jawabannya Nopra? Ya. Halo. Oke, terima kasih Nopra ya. Tadi telepati lagi tuh.
Oke, udah Oke, ya. mungkin kita langsung aja nih ke penanya kedua nih, rekan-rekan semuanya. Ada Oh, sudah ada. dari jurusan fisika, ada Sofia. Oke, kepada Sofia disilakan. Mungkin operator bisa bantu mute-kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari jurusan fisika. Ingin bertanya kepada Uni Zahra. Boleh 2 pertanyaan, Uni? Ya, mungkin langsung aja, Dik. Boleh. Boleh. Tadi saya lihat di tadi kan Uni angkatan tahun 2019. Terus tadi saya lihat di prestasi Uni pernah ikut kompetisi pada tahun 2019. Apakah Uni kenapa Uni pas saat jadi maba itu kenapa Uni ikut kompetisi? Apakah Uni siap mentar atau gimana? Terus pertanyaan kedua, coba ceritakan Uni model-model soal KN MIPA seperti apa Uni, seperti apa yang harus disiapkan supaya saya juga ingin ikut kompetisi itu Uni. Terima kasih Uni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tukang spoiler film nih kayaknya nih. Pengen spoiler ya. Mungkin disilakan langsung kepada Uni Zahara untuk menjawab pertanyaan dari adik tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya, Dek. Pertanyaan pertama, waktu itu kan masih semester 1. Dan sebenarnya saya mempersiapkan untuk lomba itu enggak dari kuliah aja. Saya kan SNMPTN nih, jadi waktunya lama gitu. Sehabis bulan April sampai kuliah bulan Agustus itu kan libur. Nah di waktu libur itu saya mulai belajar. Memang banyak yang stuck sih karena kita kan belum belajar tatap muka dari siapapun gitu. Kita belajar sendiri aja. Saya memang belajar sendiri dari SMA. Saya baca-baca buku dari SMA, buku-buku kuliah gitu. Nah dari situ sehingga di semester 1 itu ada perlombaan saya ikut gitu. Jadi saya nggak terlalu optimis juga sih bakalan menang. Cuman mungkin di fisika sendiri itu kan ada 4 mata lomba ya. Ada mekanika, elektrodinamika, kuantum mekanika sama statistik. Nah, yang di tingkat yang di semester 1 saya ikut itu dia UNEN yang ngadain. Jadi range-nya nggak terlalu tinggi lah gitu. Jadi saya bisa memaksimalkan di mekanika dan elektrodinamikanya nih yang 2 lagi saya belum dapat gitu. Nah, jadi karena mungkin saya maksimal sini saya dapat juara 3. Itu tuh saya juara 3 bukan juara 1. Ya mungkin itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua untuk spoiler soalnya dia kayak analisis gitu. Dia bukan kayak soal singkat gitu kan. Jadi dikasih suatu permasalahan, lalu kita analisis nih permasalahannya kayak gimana. Kita cari titik temunya ini kira-kira diselesaikan dengan cara apa gitu. Jadi benar-benar harus high order thinking gitu kalau di soal SBMPTN kan. Soalnya memang tinggi banget itu standar mikirnya. Jadi ketika mempersiapkan itu kita nggak ngafal-ngafal gitu. Saya nggak ngafal persamaan, saya nggak pernah ngafal fisika. Tapi saya benar-benar mencari tahu ini persamaan datanya dari mana gitu. Ini kaitan persamaan ini kemana, ke masalah fisika seperti apa, lalu dianalisis gitu. Dianalisis baru saya paham gitu. Jadi saya belajarnya itu nggak fisikanya aja, saya belajar yang dasarnya juga. Apa yang saya butuhkan untuk belajar fisika ini itu yang saya pelajari dulu. Tuh. Kalau kita itu banyak masalahnya itu mereka lompat-lompat gitu loh. Jadi makanya mereka itu stuck karena mereka lompat-lompat belajarnya. Nah coba saran dari saya itu belajar dari awal dulu. Misalkan kita stuck pada suatu permasalahan. Nah kita cari tahu kita stuck ini kenapa gitu. Nah kita cari tahu, kita pelajari ini kenapa kita stuck, lalu baru kita lanjut lagi dan itu kita bakalan belajarnya tuh jauh lebih maju gitu. Ya mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Uni Zahara ya. Sepertinya nih maba nih pinter juga ya. Dia nanyanya pindah-pindah nih. Jadi mungkin ada kebagian juga dari Kak Dian dan Kak Tiwi insya Allah ya. Selanjutnya pertanyaan dari mana nih Uni Atun? Oke, tadi udah dari jurusan fisika ya. Mungkin kita kasih giliran. Oh mungkin ada lagi tuh Uni Atun, maaf motong. Kayaknya mau bicara lagi adik kita satu nih. Nanti kalau kita mute kayak Bu Puan gitu. Ya gimana? Unmute. Oke, mungkin masih ada dia. Unmute. Lada pe snack dia. Snack. Oke, mungkin kita lanjut aja ya udah Sam ya. Oke, siap lanjut aja.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya itu kita pindah nih ke jurusan kimia. Dari kimia ada Jihan Amelia Putri yang ingin bertanya. Silakan kepada Jihan untuk menyampaikan pertanyaannya. Minta tolong operator untuk host. Ya, operator. Oke, silakan Jihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Amelia Putri dari jurusan kimia dengan NIM 21104-13001. Ingin bertanya kepada Uni Tiwi Briliana. Pertanyaannya yaitu, penelitian yang Uni lakukan tersebut apakah dengan melakukan penelitian ini membantu Uni dalam pembelajaran, dan apakah penelitian ini menciptakan sesuatu atau inovasi baru yang seperti apa? Terus, bagaimana cara Uni fokus pada saat diberi waktu 1 bulan untuk penyelesaian penelitian untuk melakukan lomba PIMNAS tersebut? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Mungkin cukup jelas Uni pertanyaannya Uni? Agak banyak ya. Mungkin bisa dijawab satu-satu. Ayo Uni, bisa Uni. Yuk, bisa Uni. Satu. Yang pertama, apa tadi penelitiannya? Coba diulang lagi Jihan. Yang pertama aja dong. Operator minta tolong di... Oke. Oke, masih unmute operator. Baik nih, diulangi lagi. Pertanyaan yang pertama, penelitian yang Uni lakukan tersebut apakah memiliki dampak besar dalam membantu Uni dalam sistem pembelajaran selama kuliah? Yang kedua, apakah penelitian yang Uni ciptakan tersebut, apakah penelitian itu menciptakan sesuatu dan inovasi yang baru, dan seperti apa inovasi yang kalau ada menciptakan sesuatu inovasi yang baru tersebut? Terus yang ketiga, bagaimana cara Uni fokus pada saat diberi waktu 1 bulan untuk penyelesaian penelitian untuk menghadapi lomba PIMNAS yang sudah ada di depan mata? Oke, baiklah, Uni coba jawab ya. Yang pertama, apa memiliki dampak ya? Di sini perlu ini kalau nggak salah fakultas juga bakal memfasilitasi gini ya. Yang pertama, kalau ikutan PKM lolos didanai dapat duit ya kan, otomatis nilai seminar proposal itu A. Itu rasanya Pak Dekan udah bilang ya. Lalu yang kedua, kalau sampai PIMNAS atau UDP nasional, seminar hasil itu A. Oke. Sebenarnya bukan berarti nggak usah ikut sempro gitu, bukan. Tapi kalau kita formalitas saja, misalnya kita udah lolos nih, kita formalitas saja ikutan di jurusan, kayak tampil sebentar udah, nggak bakal. Dia pertanyaannya sedikit-sedikit. Terus apakah penelitiannya menciptakan yang baru gitu kan? Kalau di PKM itu tentu aja kreativitas itu paling penting. Apa pembeda punya kita dari orang lain? Boleh kita pakai metode mereka sama, tapi kita pakai bahan berbeda. Oh, bahan kita sumber daya alam, Pak. Oh, saya merasa ini bakal menang nih, sumber daya alam tersedia banyak gitu kan. Biasanya sih kalau PKM biasanya sumber daya alam ya, kalau penelitian tuh lebih banyak ya. Terus menciptakan yang baru bisa jadi ya menciptakan sesuatu, atau punya orang kayak orang lain udah menciptakan tapi kita lebih menciptakan metode yang lebih efektif dari itu sendiri, itu boleh juga. Terus yang terakhir apa tadi? Mungkin ini Uni diulangi sedikit Uni. Bagaimana cara Uni bisa fokus 1 bulan gitu untuk menyelesaikan penelitian Uni gitu? Oke, 1 bulan ya. Kalau perlu digarisbawahi ya, di tahun 2020 karena waktu itu saat pandemi, jadi dibatasi tidak boleh melakukan penelitian secara langsung, apapun itu. Maupun kita pakai komputer juga nggak boleh. Maksudnya mengolah data sekunder namanya ya. Tapi nantinya, baru itu tahun 2020 kita disuruh buat yang namanya artikel ilmiah. Udah bikin sebuah artikel.
Oke, kalau misalnya selain PKMPE, selain PKM penelitian, nantinya ada juga bikin video, kayak bikin video apakah emang usahanya kayak PKMK-nya bener jalan atau enggak gitu ya. Makanya cuma diberi waktu sebulan itu. Karena udah ada rentang waktu yang diperkirakan nih sama kementerian ya. Apalagi itu kan online ya. Terus kalau dari sebenarnya sebelum pengumuman, kalau saat pengumuman PIMNAS sampai pelaksanaan PIMNAS itu yang sebulan. Kalau dari PKM, kalau dari pendanaan sampai laporan akhir itu rentangnya waktu itu diberi 2 bulan. Dia beda-beda setiap kondisi ya. Normalnya biasanya 5 bulan. Itu pasti bisa penelitian langsung. Tapi kalau tahun ini 3 bulan ya, sampai bulan nanti September nanti mereka ada PKP 2. Jadi kalau ada adik pengen lihat, silahkan dilihat PKP 2-nya yang tahun 2021 ini. Oke, terima kasih Uni atas penjelasannya ya Uni, dan semoga Jihan dapat mengambil poin penting ya dari jawaban yang telah disampaikan oleh Uni Tiwi Briliana tadi. Oke, mungkin kita juga terbatas waktu ya rekan-rekan semuanya. Kita akan bacakan nih pertanyaan terakhir itu untuk Uni Dian. Ya, ada dari Amanda jurusan biologi ingin bertanya kepada Uni Dian. Pertanyaannya adalah, oke, maaf sebentar. Oke. Mungkin atau tidak jika mahasiswa yang bukan KBI untuk mengikuti ISMA, apakah IP menjadi salah satu syarat untuk ikut ISMA? Nah, adik ini kepingin ya mengikuti exchange ke Korea Selatan, Uni, dan ya oke, mohon doanya, oke, amin ya, semoga impiannya tercapai tentunya. Oke, disilakan kepada Uni Dian untuk menjawab pertanyaannya. Samida. Ya, kepada operator minta tolong untuk operator mute-kan. Miane Uni, Miane. Izin menjawab ya. Untuk mahasiswa yang bukan biologi, sebenarnya ini programnya itu program dari Kemendikbud. Jadi siapapun selagi dia di semester 4 sampai semester 7 berhak mengikuti program ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk persyaratannya itu selain memang bahasa Inggrisnya yang harus berdasarkan persyaratan mereka, kayak misalnya TOEFL-nya harus 550 atau IELTS-nya harus di atas 6 dan DET-nya harus di atas 100, memang IP termasuk dari persyaratan yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya IP-nya itu minimal 3,0, itu minimal ya. Kalau bisa di atas 3,5 kan kita punya peluang yang lebih besar daripada teman-teman lain yang IP-nya di bawah 3,5. Jadi memang ini bukan program yang hanya untuk orang-orang di kelas internasional. Tidak, ini itu untuk program bagi seluruh mahasiswa yang universitasnya di bawah naungan Kemendikbud Ristekdikti. Nah, dan untuk ini exchange kemana? Ke Korea Selatan ya? Selatan. Nah, boleh, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Di sini maksudnya konsekuensinya itu tiap universitas yang punya mitra dengan ISMA itu dia punya kuota berbeda-beda. Jadi kebetulan kalau Korea itu dia nggak nerima banyak, kalau nggak salah cuma 10 sampai 15 orang, yang mendaftar itu bisa sampai 100 orang. Kebetulan Uni sempat mendaftar ke sana dan pas ngelihat yang mendaftar itu ada 70 sampai 90 orang, akhirnya Uni pindah haluan gitu, karena ternyata banyak banget yang direalokasikan dari Korea, terus dipindahkan ke universitas lain karena kuotanya tidak mencukupi gitu. Jadi yang mau pingin ke Korea Selatan, mungkin bisa ditingkatkan lagi dari nilai bahasa Inggrisnya atau IPK-nya, karena pembelajaran di Korea itu juga nggak segampang di Indonesia kan ya, apalagi kalau Korea itu paling pendidikannya itu nomor 1 gitu. Jadi memang harus siap dengan apapun nanti struggle yang akan dihadapi di Korea Selatan gitu. Oke, terima kasih banyak nih Uni Dian ya atas jawabannya. Semoga Amanda dari jurusan biologi puas ya atas jawaban dari Uni Dian dan berhasil nih untuk menjadi pengikut Uni Dian dan menjadi mahasiswa perwakilan UNAN ke Korea Selatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin rekan-rekannya semua
bisa diaminin ya harapan dari Amanda sendiri. Amin. Oke, selanjutnya ada apa nih udah Sam? Oke, selanjutnya mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada adik-adik maba ya yang sudah mencantumkan pertanyaan ataupun meraise hand karena mungkin kita terbatas waktu dan waktu asar 15.40 jadi sebentar lagi masuk waktu asar. Jadi terpaksa kita mungkin di penghujung acara kita masuk ke penghujung acara itu pesan-pesan dari Uda Uni Mahasiswa Berprestasi kepada adik-adik maba ya. Dan tentunya insya Allah akan memotivasi kita semua melanjuti atau meneruskan atau bahkan lebih daripada beliau-beliau ini gitu. Amin. Kemudian dari pertama mungkin saya mintakan kepada Uni Zahara Zetira untuk menyampaikan pesan terlebih dahulu kepada adik-adik maba. Kepada Uni Zahara dipersilakan. Mungkin pesan singkat aja karena tadi udah panjang lebar. Untuk adik-adik maba semuanya, kalian tetap semangat. Kalian ya bagaimanapun kondisi kalian saat ini, kalian nggak boleh luntur, kalian nggak boleh malas-malas. Karena ya kalau kalian memang pengen kalau ngulang lagi gitu, kalau menurut saya gap year aja. Jadi kalian nggak buang-buang waktu gitu. Kalau kalian memang pengen fokus di sini, yaudah kalian belajar sungguh-sungguh di sini, biar nanti kalian nggak ngulang, kalian nggak gagal mata kuliahnya, kalian nggak nambah semester nanti di akhir. Terus kalau kalian nggak pengen di sini, ya udah keluar aja gitu. Jadi itu pesan dari saya. Kalian harus mantepin, kalian harus tentukan pilihan apa yang kalian lakukan, dan stay fokus aja. Oke, terima kasih atas Uni Zahara ya tadi pesannya. Silakan dicatat dan mungkin bisa dilaksanakan untuk kita semua ya, terutama mahasiswa baru gitu adik-adik. Selanjutnya dari mana nih Uni Atun? Selanjutnya kepada Uni Dian dipersilakan Uni untuk menyampaikan pesan-kesan sekaligus closing statement-nya Uni. Mungkin pesannya itu terima kasih buat adik-adik yang udah ngikutin bakti dari awal sampai sekarang. Terus ya intinya belajar sih, belajar memang harus ada pembagian waktu juga buat diri sendiri, terus buat belajar cari info tentang apapun yang mau kalian pursue gitu, apa yang mau kalian tuju gitu. Terus kemudian jangan nggak boleh lupa itu doa, terus kalau bisa ibadah dikuatin, kalau kalian sempat ya juga sunah-sunahnya dilaksanakan, dan kalau kalian memang benar-benar mau sukses gitu yang harus serius gitu, nggak boleh setengah-setengah ya. Uni juga sebenarnya banyak kok main-mainnya, banyak hahi kita ketawa dan nggak serius, tapi kalau memang sesuatu yang benar-benar Uni pingin wujudin, ya kita nggak boleh main-main di situ gitu, karena itu adalah nanti konsekuensinya kita sendiri juga yang dapat gitu. Oke, terima kasih banyak ya kepada Uni Dian atas pesannya. Mungkin disilakan yang ketiga dari Uda Eldinuzan Saputra. Dipersilakan kepada Uda aktivis kita. Oke, baik. Cek. Oke, mungkin terima kasih ya kepada teman-teman panitia yang telah mewadahi agenda yang sangat luar biasa ini, terutama untuk mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru angkatan 2021. Mungkin pesannya kepada teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Coba maksimalkan lagi amanahnya ya sebagai mahasiswa, dan sarannya juga ke depannya teman-teman harus lebih aktif lagi ya, harus aktif lagi, itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi juga ke depannya, bisa menjadi aktivis juga ke depannya, karena ya seperti yang disampaikan tadi gitu, karena ke depannya tantangan itu akan jauh lebih besar lagi. Jika kita berbicara tentang mahasiswa ya, mungkin teman-teman bisa lihatlah bagaimana luar biasanya mahasiswa dulu ya, sampai menumbangkan Presiden Republik Indonesia. Jadi harapannya besok juga seperti itu ya. Kita ya utamanya itu untuk kejayaan bangsa lah, seperti tagline dari UNAN itu sendiri. Mungkin itu saja, dan terakhir mungkin seperti yang disampaikan oleh tadi siapa namanya? Kak yang dari biologi tadi ya, ibadahnya coba ditingkatkan lagi ya, ibadahnya ditingkatkan lagi sehingga sehingga sebagai mahasiswa kita lebih maksimalkan lagi lah kuliah dan organisasinya. Mungkin seperti itu aja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Uda Eldi atas pesannya. Lanjut Uni Atun. Oke, terakhir nih dari Uni Tiwi Briliana. Kepada Uni Tiwi dipersilakan Uni. Oke, pertama-tama tetap semangat untuk adik-adik maba, ini baru awal, mahasiswa itu lebih banyak lagi tantangannya ke depan, apalagi udah di tahun akhir ya. Kemudian tetap semangat,
tetap fokus juga, terus menjaga kesehatan juga ya di saat pandemi ini. Dan yang terakhir sih, jangan cepat puas sama apa yang udah didapat sekarang. Ukirlah prestasimu sendiri, meskipun orang lain prestasinya udah tinggi, tapi ukir punyamu sendiri. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih kepada Uda Uni yang telah menyampaikan pesan kepada adik-adik maba. Mungkin banyak ya adik-adik yang dapat diambil dari kegiatan kita siang hari ini. Nah, mungkin terakhir nih, sesi berikutnya itu ada sesi pemberian kenang-kenangan dari panitia kepada pemateri. Mungkin operator silakan untuk menampilkan. Halo? Oke. Mungkin ya udah Uni pemateri ada sedikit kenang-kenangan dari Panitia Bakti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2021 ini. Yang pertama itu untuk Uni Zahara Zetira. Mungkin operator bisa di screenshot dulu. Zoom in sama. Silakan. Ya, silakan kepada operator. Berikutnya itu ada untuk Uni Dian Nur Fadilah. Oke, berikutnya itu ada untuk Uda Eldi Nuzan Syaputra. Dan terakhir ada untuk Uni Tiwi, Driliana. Bisa, oke. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita berfoto bersama dulu nih rekan-rekan semuanya. Jadi kepada adik-adik, silakan untuk dihidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama dulu sama narasumber kita pada siang hari ini. Oke, mungkin untuk sesi foto bersama itu langsung saya pimpin ya. Mungkin operator bisa standby. Oke. Ayo disiapkan posisi terbaiknya adik-adik semua. Yang belum dandan silakan dandan dulu, kami tunggu. Silakan adik-adik. Oke, yang pertama ya. Mungkin operator bisa standby. Mungkin saya bantu untuk menghitungnya ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide 1, 2, 3. Oke, kita slide terakhir aja ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada adik-adik semuanya dan kepada rekan-rekan semuanya, dan terkhusus terima kasih banyak nih kepada Uda Uni pemateri ya, yang mohon maaf, Uda Uni narasumber yang telah membersamai kita dalam kegiatan panggung MIPA Mahasiswa Berprestasi tahun 2021. Nah, akhirnya rekan-rekan semuanya kita berada pada penghujung acara kegiatan panggung MIPA Mahasiswa Berprestasi dalam
salah satu rangkaian kegiatan bakti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2021. Saya Fatia Rabiatunisa. Saya Usama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Annyeonghaseyo. Oke, ada pesannya dari operator untuk adik-adik Sawadikap, mantap-mantap. Untuk mahasiswa baru jangan keluar Zoom terlebih dahulu karena masih ada agenda. Oke, silakan kepada adik-adik maba untuk stay dulu di Zoom-nya dan mendengarkan arahan dari Uda Uninya. Oke, mungkin sekian dari saya. Dikembalikan ke Panitia Bakti Fakultas MIPA 2021. Terima kasih.